Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal jamaah kaum muslimin muslimah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang berbahagia ini kembali kita ajak untuk diri kita semua agar senantiasa meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembah Allah taala dengan sebenar-benarnya. Kemudian marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tanamkan pada diri kita rasa takut akan berbuat dosa, akan berbuat maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita senantiasa banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berharap Allah senantiasa menambah dan melipat gandakan nikmat kepada diri kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala di kesempatan yang berbahagia ini kita akan coba kaji bersama pembahasan yang kita rasa penting untuk kita semuanya, yaitu 10 peran orang tua dalam mendidik anak. 10 peran orang tua dalam mendidik anak. Sebagaimana kita bahas di pekan kemarin, kita semua, kita dan keluarga kita ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala secara bersama-sama. Jadi jangan sampai kita saja yang masuk surga, kemudian anak-anak kita tidak masuk ke dalam surga. Atau mungkin diri kita masuk surga, anak-anak masuk surga, tetapi suami kita enggak masuk surga misalnya. Atau kita sudah masuk surga, anak-anak masuk surga, tetapi istri kita tidak masuk ke dalam surga. Atau mungkin orang tua kita tidak masuk ke dalam surga. Yang kita inginkan adalah kita semua bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita inginkan. Sebagaimana hal ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Nah, dalam kesempatan ini adalah kita akan mempelajari tentang 10 hal yang termasuk peran orang tua dalam pendidikan anak. Maka kita lihat yang pertama kali adalah apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Ini adalah yang pertama. Kita diperintahkan untuk menjaga diri kita sendiri dulu. Kemudian yang kedua, wa ahlikum, kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menjaga keluarga kita, naron, agar tidak dijerumuskan Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam neraka. Jadi ada 2 tugas bagi kita semua. Pertama,
kita selamatkan diri kita, kemudian kedua adalah keluarga kita, jangan sampai kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya bahan bakar neraka itu adalah dari manusia dan batu. Ini yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang dimaksud dari ayat di atas adalah kita memiliki tanggung jawab untuk mendidik dan mengajarkan kebaikan kepada keluarga kita. Karena disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak yang terlahir lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Makanya dalam hadis lain dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada anak meninggal dunia sebelum balik, maka dia akan masuk ke dalam surga. Nggih, nek awake dhewe wis kasep ya. Ya, nek carane dhisik itu sadurunge balik mati itu Masya Allah penak kita ya. Tapi sekarang kita sudah kasep, kita belum mati. Ya, sampai sekarang kita belum mati. Nah, di sini dijelaskan setiap bayi terlahir lahir dalam keadaan fitrah suci. Fa abawah yuhawidanihi, maka orang tuanya lah yang menjadikan dia seperti seorang Yahudi, au yunassironihi, menjadikan dia sebagai seorang Nasrani, ayumat jisanihi, atau menjadikan dia sebagai seorang Majusi penyembah api. Jadi untuk agama anak kita itu pada dasarnya adalah suci, fitrah. Ya, mereka semua Islam, mereka semua iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi nanti ke depannya orang tuanya itu yang menjadikan agama bagi anak-anaknya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita memiliki orang tua yang beragama Islam. Kalau seandainya kita memiliki orang tua yang tidak beragama Islam, mungkin sekarang ini kita tidak beragama Islam. Maka kita harus berterima kasih, bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada orang tua kita beragama Islam. Nah, khusus untuk anak-anak kita, maka kita didik dengan pendidikan Islam. Kita didik dengan pendidikan yang baik. Jangan mereka menjadi orang-orang di luar Islam. Kita didik, kita awasi anak-anak kita jangan sampai pertama berubah agamanya. Karena kita sebagai orang tua itu harus terus mengawasi, menguatkan Islam, menguatkan iman anak-anak kita. Jadi misalnya jenengan itu punya anak pacaran sama orang Nasrani misalnya, boleh atau tidak? Tidak. Ya, sugih boleh? Tidak. Sugih banget? Tidak. Ya, kita harus pertahankan. Ya, kita pertahankan anak kita itu jangan sampai berpindah agama. Kemudian sebagai orang tua, kulukum ro'in, setiap kalian itu adalah pendidik. Wa kulukum mas'ulun an ro'iyatihi, dan setiap kalian itu bertanggung jawab dari apa yang kalian didik. Wa rajulu ro'in fi ahlihi, maka seorang laki-laki dia bertanggung jawab pada keluarganya. Wa huwa mas'ulun an ro'iyatihi, dan dia bertanggung jawab atas yang dia pimpin. Jadi para bapak-bapak itu bertanggung jawab atas keselamatan, atas pendidikan istri dan anak-anaknya. Kemudian para ibu-ibu itu juga bertanggung jawab atas agama dan keselamatan anak-anaknya. Semua masing-masing punya tanggung jawab. Dan masalah agama, masalah iman itu bukan masalah yang sepele, bukan masalah yang mudah. Ya, jadi kita tetap pertahankan anak-anak kita, jangan sampai lepas dari agama,
Islam, terus kita tanamkan kepada anak-anak kita, inna dina indallahil Islam. Jadi sesungguhnya agama yang hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah agama Islam. Ya, itu harus kita yakini. Dalam beragama, agama yang paling benar itu adalah agama Islam. Ya, agama yang lain bagaimana? Salah mereka. Kalau seandainya agama lain itu benar, apa gunanya Rasulullah SAW diutus di muka bumi ini? Jadi Nabi Muhammad diutus itu untuk mengislamkan orang-orang yang tidak beragama Islam agar mau masuk Islam. Itu tujuan. Ya, Nabi Muhammad SAW diutus di muka bumi ini. Tetapi seandainya, jadi maksudnya di sini kita harus mengakui, yakin Islam itu agama yang paling benar, yang lain salah. Tetapi dalam keseharian kalau kita ngejek, ngelek-ngelek, ngolok-ngolok agama lain, boleh enggak? Enggak boleh. Ya. Kemudian toleransi dalam agama itu juga tidak diperbolehkan. Jadi misalnya agama sana ada Natal misalnya, kita mengucapkan selamat hari Natal, maka itu tidak diperbolehkan. Toleransi silahkan dalam hal keduniaan, dia sakit kita jenguk, dia kurang apa kita bantu, dia bangun rumah kita bantu misalnya, itu silahkan toleransi dalam keduniaan. Tapi dalam masalah agama itu kita tidak ada toleransi. Lakum dinukum waliyadin, agamaku agamaku, agamu agama kamu, seperti itu. Nah, kemudian dalam pendidikan anak di sini disebutkan, dibilang gampang ya apa? Susah, dibilang susah ya susah. Ya. Jadi dibilang gampang susah, dibilang susah, memang benar susah didik anak itu. Sudah ngalami semua kita ya, sudah ngalami. Dia anak cilik umur setahun, 2 tahun, wah seneng banget. Tapi nek umur 6 tahun, 7 tahun pripun? Ya, kemetak jare. Ya wis mulai mbiying, kemetak, hawane arep celetik kupinge. Ya ranti anak pengen di anak pas cilik nyenengke. Nek wis gede-gede ya seperti itu. Ya, kita semua mengalami ora enek anak kita sing apik terus ra enek. Wong awake dhewe dhisik ya kaya ngono, apa dhewe apik terus dhisik. Enggak. Ya maka rodok dibales sama anak-anak kita, rodok-rodok mbiying dan seterusnya. Ya, makanya di sini ada 10 hal. Ya, mudah-mudahan kalau kita semua bisa melaksanakan ini, itu akan sangat bermanfaat untuk anak-anak kita. Yang pertama, kita pahami mendidik anak itu adalah ibadah, bukan beban hidup. Jadi sekali lagi, mendidik anak itu adalah apa? Ibadah. Jadi mendidik anak adalah ibadah. Kemudian namanya mendidik anak dijelaskan di sini adalah bukan suatu hal yang mudah. Ada capeknya, betul? Oke, enek capeknya, enek letihnya. Ya, kemudian ibu-ibu kadang harus begadang malam untuk ngopeni anaknya. Kemudian anak yo ora sehat terus, kadang enek lorone juga. Ya, enek rewele juga. Kemudian anak kadang nyenengke tapi kadang juga nyepetke juga, jengkelke juga anak-anak itu. Ya, makanya kalau kita niatkan dalam mendidik anak itu ibadah, maka diri kita itu akan tentram, akan menikmati. Ya, kita akan menikmati mendidik anak. Oh ya jeneng anak ki menungso. Ya, kadang yo nyenengke, kadang jengkelke. Ya, kadang menggembirakan kita, kadang ya menyusahkan kepada diri kita. Tapi kalau kita niatkan ibadah, anak nyenengke, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan pahala. Kemudian anak ketika jengkelkan berarti kita mendapatkan musibah, ujian. Kalau kita bisa sabar, kita juga mendapatkan pahala. Jadi kesimpulannya didik anak menika dinikmati saja. Ya, dinikmati saja.
Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinarun anfaqtahu fisabilillah, 1 dinar. 1 dinar itu mata uang emas di Arab 4,25 gram. Ya, 1 dinar uang emas kamu infakkan fisabilillah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin, 1 dinar engkau infakkan, berikan kepada seorang budak. Wa dinarun tasodak tapi ala miskin, 1 dinar engkau sedekahkan kepada seorang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlika, 1 dinar engkau infakkan untuk keluarga kamu, untuk anakmu, untuk istrimu. A'dhamuha ajrun ladzi anfaqtahu ala ahlika, maka pahala yang paling besar dari semua infak 1 dinar tadi, paling besar pahalanya adalah 1 dinar yang kita nafkahkan, infakkan kepada keluarga. Ya, terus dengan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, nek karo anake ora entuk pelit, nggih, ora entuk bakhil, ora entuk medit. Ya nek karo wong kadang itu wah loman, karo anake pelit. Ya karo wong lumo tapi karo bojone pelit. Enten mriki nggih. Wah, berpun niki bapak-bapak niki. Kompak ibu-ibu, ana sing pelit ternyata. Ya, ana sing pelit. Ya padahal kalau kita bisa nginfakkan untuk keluarga kita, nggih, bapak-bapak memberikan nafkah kepada ibu-ibu, pahalanya itu lebih besar daripada infak kepada yang lainnya. Kemudian ibu-ibu ngekei duit kepada anak-anaknya, itu pahalanya lebih besar daripada ngekei duit kepada yang lainnya. Nggih, mulai besok berarti kudu lomo. Ya kudu nyah-nyoh aja sak-sok. Ya sak-sok ki sok-sok engke ini. Ya, jadi kita tidak boleh pelit, tidak boleh bakhil ketika kita itu infak kepada keluarga. Kemudian kembali, ya kita ngupaini keluarga, didik keluarga, itu adalah ibadah. Dulu itu ada cerita, ya seorang alim yang tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada seseorang yang memiliki banyak anak, kemudian merasa iri terhadap ibadahnya seorang alim tadi. Kemudian alim tadi mengatakan, sungguh engkau ketika ngurusi anakmu itu pahalanya lebih besar daripada engkau melakukan ibadah seperti yang aku lakukan. Nggih, dados jenengan itu nek ngopeni anak itu pahalanya lebih besar daripada melakukan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dijelaskan oleh seorang alim, seorang abid, seorang ahli ibadah. Karena terkadang seseorang itu ketika dia itu sudah mulai ibadah kepada Allah Ta'ala, kalau sholat wajib kan jelas tidak boleh ditinggalkan. Kemudian dia ketika membaca Quran merasa diganggu anaknya nesu, ti ibu kayak moco durung Quran ya Iqra 3 ya. Ya, oh Iqra 2. Ya, ibu kayak moco Quran diganggu wae. Kon ngajari sinau iki, kon iki ngajak dolanan dan seterusnya. Ya padahal kalau menurut seorang alim ini, ya ngopeni anak, dolani anak itu juga termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi jangan kita terlalu nyibukkan ibadah kita sendiri, tapi kita cuek tidak ngurusi kepada anak kita. Kemudian ada seorang bertanya kepada Syekh Ibnu Utsaimin, seorang ulama dari Saudi Arabia. Wahai Syekh, saya memiliki 4 orang anak dan saya pengen stop moh di anak lagi. Ya, karena saya pengen fokus ibadah kepada Allah Ta'ala. Kalau saya banyak anak itu nanti mengganggu ibadah saya. Kados jenengan nggih Bu nggih, anakmu piro? 1. Lah kok ora ditambahi meneh? Alah siji wangele kaya ngene. Ya, angele kaya ngene. Alah siji we ngopenane susah. Ya, kadang-kadang kita takutnya seperti itu. Ya, merasa enggak mampu didik, kemudian openane susah, siji we nakale ran jamak-jamak misalnya.
moh nambahi, engko nek loro nakale tambah lagi saya pusing misalnya. Maka ini tidak diperbolehkan yang seperti itu. Nah, jawab Syekh, engkau mendidik anakmu dengan pendidikan yang baik itu juga termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau untuk kepentingan kita pribadi itu bisa kita kalahkan. Arep maca Quran, diralat lagi Iqra ya. Ya, arep maca Iqra misale kok diganggu anake misale ya wis ngopeni anake dulu, ngejak dolanan, apa kon masak kemi, goreng kendok itu diopeni dulu. Nanti kita belajarnya, bacanya itu nanti di sela-sela ketika anak sudah tidak butuh kepada diri kita. Ingat, ngopeni anak itu juga termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek ngopeni bojo termasuk ibadah apa ora? Bojone jenengan ora ya? Ora patek jare. Wah, ora patek ibadah. Nah ini ya. Jadi sekali lagi kita ingatkan untuk diri kita semua bahwasanya mendidik anak, ngopeni anak, ndolani anak itu termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita longgarkan diri kita untuk ngopeni anak-anak kita, didik anak-anak kita, luangkan waktu untuk anak-anak kita. Ben anake meneng cekli HP, wis rampung kene iso maca Quran, maca Iqra, rampung seperti itu. Sementing anake meneng. Yaitu juga salah ya, HP silahkan sesekali ya, tetapi untuk dolanan, untuk bersama dengan anak itu memang harus kita luangkan waktu, dan ingat ini termasuk ibadah. Jelas niki nggih? Ibadah. Kemudian yang kedua, al-ikhlas. Dalam mendidik anak kita harus ikhlas lillahi ta'ala, dalam rangka mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena terkadang seseorang nyekolah kayak anaknya, mondok kayak anaknya, ya itu niatnya itu bukan didik anak, niatnya tidak cari akhirat untuk anak, tapi ben anake nanti nek wis lulus sekolah, duwe ijazah, iso kerja, duwe pekerjaan yang mapan, ben dadi sugih, ben iso ngkei wong tuane. Maka ini adalah niat yang salah. Ya silakan, itu boleh, tapi niat utama didik anak adalah biar anak itu paham agama. Ya, kalau yang pertama tadi kita didik anak itu untuk mencari dunia, ya nek entuk, nek ora entuk nanti kita akan menjadi orang yang kecewa. Ya nyekolah ke anak dhuwur-dhuwur wis dadi sarjana, karena kita juga punya beberapa teman ya sekolah neng manajemen perusahaan, neng ekonomi apa misalnya. Akhirnya apa? Dodol ciki neng pasar. Padahal sarjana. Ya, dodol ciki. Padahal nek dodol ciki neng pasar itu kan nggak perlu sekolah dhuwur-dhuwur. Kira-kira SD ra lulus bisa nggak? Bisa, ya SD ra lulus iso, tapi kenapa dia harus? Nah, orang tua itu ketika didik anak, nyekolahkan anak, coba diniatkan ya agar anak itu menjadi anak yang beradab, anak yang berakhlak, kemudian anak yang paham agama, anak yang paham Islam, paham iman, kemudian dia percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin kepada Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Itu adalah pendidikan yang lebih penting daripada hanya sekedar mengharapkan hasil dunia. Oke, jadi sekali lagi, didik anak, nyekolahkan anak, mondokkan anak itu niatkan lillahi ta'ala, mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala agar anak kenal agama, anak kenal akhirat. Kemudian yang nomor 3, ad-doa ilaihi, mendoakan anak. Ya, mendoakan anak. Karena mendoakan anak ini adalah doa yang sering dipanjatkan oleh para nabi dan rasul. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, walladzina yaquluna, dan orang-orang yang mengatakan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana, wahai Rabb kami,
hablana min azwajina, berilah kepada kami, ya, berilah kepada kami, anugerahkan kepada kami istri-istri, wa dzurriyyatina, dan keturunan kami, qurrata a'yun, agar menjadi penyejuk mata, agar menjadi penyenang hati kita. Ini adalah doa yang seharusnya kita senantiasa meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doanya napa wau? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berilah kami istri-istri, berilah kami anak-anak, agar istri-istri kami, pasangan-pasangan kami itu bisa menjadi penyejuk mata. Nggih, nek dadi nyepet-nyepeti mata gimana? Dia anak tapi nyepet-nyepeti terus. Dia anak kaya ora ndi anak, dia anak marake jengkel terus, dia anak marake emosi terus. Nggih, emosi napa emosi? Ya. Jadi seperti itu. Maka pengennya kita punya pasangan, kita punya anak itu menjadi qurratul a'yun. Pulang kerja, pulang dari rumah, lihat anak-anak menjadi penyejuk mata, nyenengke anak-anaknya. Ya, lihat istrinya, lihat suaminya, itu bisa nyenengke. Nah, untuk mendapatkan seperti ini, maka kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak kita punya anak, ya, anak dilahirkan, kita punya anak baru lahir, itu juga harus, ya, mulai banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min mauludin yuladu, tidaklah seorang anak yang dilahirkan illa kecuali wasyaitanu yamassuhu hina yuladu, setan itu akan berusaha menyentuhnya. Jadi kalau ibu-ibu ngelahirke, itu setan itu berusaha untuk nyentuh, ngemek, ya, kepada bayi tadi. Fayastahilu sorihon min masih syaitani iyahu, kemudian menjadilah bayi tadi menangis, teriak, nangis. Kenapa menangis? Karena disentuh oleh syaitan. Illa Maryama wabna, kecuali dua bayi yang dia itu tidak bisa disentuh oleh syaitan, yaitu bayi Maryam dan anaknya yaitu Nabi Isa alaihi salam, yang tidak bisa disentuh oleh syaitan ketika lahir. Nah, awake dhewe gimana ini? Ya, jadi nangis itu bukan wah seneng anak nangis. Itu nangis itu karena sudah didemek, disentuh oleh syaitan. Ya, ya mungkin karena ben metu suarane, kemudian dijiwit bedane dan seterusnya. Itu faktor keduniaan. Tapi kalau kita lihat dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan namanya hadis, kita wajib percaya ketika hadis itu sahih, bayi nangis itu karena disentuh oleh setan. Maka kita berusaha, ya, sejak punya anak kecil, bayi lahir, itu sudah harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mendoakan anak-anak kita. Karena betapa banyak anak, ya wis gede atau mulai agak gede, anak itu mbiying nakal, pergaulannya pergaulan bebas, tetapi orang tua itu tidak henti-henti mendoakan kepada anaknya, ya, agar anaknya itu menjadi anak yang soleh solehah, kembali ke jalan yang benar, kembali berteman dengan anak-anak yang baik. Kalau orang tua senantiasa mendoakan, yakin insya Allah ta'ala anak kita akan kembali menjadi anak yang baik. Tapi kita harus yakin. Tapi kalau di awal kita nggak yakin, wah kita angel anakku, angel. Ya, pergaulannya seperti itu, angel, ora mungkin misalnya. Nah, kalau berawal diri kita sudah nggak yakin, ya sudah. Makanya kita harus yakin. Seandainya anak itu memang kembali ke jalan yang baik, maka itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus banyak bersyukur. Tetapi seandainya kita terus berdoa tapi anak itu belum jadi baik, maka ini ujian untuk orang tua.
Ya jenenge namanya anaknya Nabi Nuh alaihissalam sing jenenge Kan'an itu mati kafir. Ya Kan'an. Pamane Nabi Abi Thalib itu mati dalam keadaan kafir. Kemudian ya istrinya Nabi Lut alaihissalam mati dalam keadaan kafir. Kalau itu memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita kan nggak tahu anak kita nanti berubah atau tidak. Maka kita harus banyak berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ya anak-anak yang awalnya itu nggak baik menjadi baik karena doa ibu adalah mustajab. Kita tahu ya salah satu kisah yaitu Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Ya Imam Bukhari perawi hadis. Kecil itu dalam keadaan buta. Jadi kecil itu dalam keadaan buta. Kemudian senantiasa didoakan oleh ibunya. Kemudian setelah itu anaknya bisa sembuh, bisa melihat kembali. Ya buta itu bisa kembali. Ya melihat itu bisa. Maka ini adalah hasil dari doa seorang ibu untuk anaknya. Ya jadi kita ucapkan kata-kata baik untuk anak-anak kita. Jangan sampai keluar dari mulut kita kata-kata yang buruk untuk anak-anak kita. Ingat salah da'awatin la turadu. Ada 3 doa yang tidak tertolak. Maksudnya adalah doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dakwatul walid, doa orang tua. Entah itu doa baik atau doa buruk. Kalau doa baik itu akan dikabulkan oleh Allah taala. Doa buruk pun juga akan dikabulkan oleh Allah taala. Naudzubillahi min dzalik. Ya seorang ibu lihat anaknya mainan di tumpuan batu bata. "Hei nak, jangan di situ, nanti kamu tertimpa bata bisa mati loh." Ya tertimpa bata bisa mati. Ini salah satu kisah inspiratif untuk kita semuanya. Kemudian ya tahun berganti tahun, kemudian jarak sekian tahun, ternyata anaknya itu mati tertimpa reruntuhan gedung. Ya doa dari ibu tadi yang dia itu nggak sengaja berdoa, ternyata dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah sekian tahun, dan ibu tersebut akhirnya merasa apa mungkin ini hasil dari doa saya dulu, ucapan saya dulu untuk anak saya. Jadi kita coba hindari ya, anak kok biying men misalnya, anak kok nakal men, anak kok bandel men semisal, uncal ke kebon sisan. Ya, ben dipangan ulo misalnya. Nek dipangan ulo tenan gimana? Ya ben kayak ke polisi ben di penjara sana, di penjara tenan. Ya makanya kita jaga lisan kita, hati-hati mengucapkan, kita jaga ya mulut kita agar tidak mengeluarkan kata-kata yang buruk untuk anak-anak kita, terutama ibu-ibu nggih. Ibu-ibu itu dari lisannya itu akan keluar doa ya untuk anak-anak. Kalau omongannya baik, insya Allah anak itu akan menjadi baik. Tapi kalau omongannya buruk, ya bisa jadi itu menjadi doa yang buruk untuk anak-anak. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian yang keempat, pendidikan orang tua kepada anak adalah laksanakan akikoh jika mampu. Kalau punya anak, sunahnya adalah di akikohi. Kalau anak perempuan, akikohnya kambingnya pinten? 1. Kalau anaknya laki-laki kambingnya 2. Nek laki-laki kembar kambingnya wah lumayan ya, sing seneng tonggone kambingnya 4. Nah ini adalah sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ini adalah untuk kebaikan. Maka kalau kita sudah mulai berpikir dan kita pengen ya menegakkan sunnah-sunnah Nabi demi kebaikan kita, demi keluarga kita, Masya Allah itu suatu hal yang sangat bagus. Kurban kita mulai mikirkan kurban. Nanti kalau istri kita hamil mulai mikir bagaimana untuk menyelenggarakan akikoh. Tapi ingat itu ketika kita mampu. Ya, disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu gulamin rohinatun, setiap anak yang lahir dalam keadaan tergadai. Tergadai di sini maksudnya adalah sebetulnya dia itu akan mendapatkan kebaikan kalau diakikoi.
Tapi berhubung anak ini tidak diakikoi, maka tertahan kebaikan yang akan didapati anak ini. Maka ini kita berusaha ya mengakikoi anak-anak kita. Bismillah, dengan kita punya keinginan, punya semangat, itu insya Allah semua akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tutbahu anhu yauma sabihi. Nah, akikah di sini sunnahnya adalah disembelih pada hari ke-7. Jadi misalnya anak itu lahirnya hari Senin, berarti Senin sudah dihitung Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya, berarti hari Minggu itu mulai penyembelihan akikah. Wayuh laku, dicukur rambutnya, ini sunnah. Ya, cukur rambut. Wayuh sama, diberi nama dengan nama yang baik. Bukan nama-nama sing rane artine. Sekarang kan banyak orang tua nggak jeneng anak orane artine. Anakmu jeneng sapa? Alexa misalnya. Ada di sini Alexa. Ya, misalnya Alexa artine mbuh pokoknya apik. Ya, jenenge sapa anake? Robert misalnya. Artine mbuh ora arti. Anake jenenge sapa? Nina semisal. Artine yo orane artine Nina. Ya, cari nama-nama yang ada artinya. Ya, mending dikasih nama siapa? Ya, Suratman misalnya. Itu kan doa orang tua ke anak, besok nek wis gede anaknya iso dadi tukang pos. Ya, Suratman kan seneng surat menyurat, akhirnya dia kirim-kirim surat jadi tukang pos. Mungkin harapan orang tua seperti itu. Bende duit jenengi Sutarman misalnya. Sutarman nek diwalik apa? Sutarman, man diwalik 6, Sutar 100 berarti kan 600. Besok ndek duit. Coba dipikir dulu ibu-ibu. Sutarman diwalik apa? Diwalik Sutarman, man kan 6, Sutar 100 itu berarti 600. Oh, ternyata Sutarman ini nek diwalik 600 bende duit. Nah, itu kan lumayan doa. Ya, jadi cari ya nama-nama enggak apa-apa, nama-nama Islami sing keren-keren misalnya. Kudune kan jenenge Khairun misalnya. Ya Khairun ben rodok keren Kaira. Ya, Kaira kan saka Khairun. Khairun itu artinya baik. Jadi Kaira misalnya. Ya, Zahra misalnya. Zahra artinya kan bagus, bunga. Jadi Zahra misalnya. Undangannya Rara misalnya. Itu kan nama-nama Islami, nama-nama yang bagus. Ya, seperti itu. Jadi kita berusaha kalau kita punya anak itu dikasih nama-nama yang ada makna, ada artinya. Karena itu adalah doa kita untuk anak-anak kita. Ya, tidak hanya keren saja, tapi ada doanya. Nek saiki wis kasep ya wis, so nek ndek anak meneh. Ya, nek ndek anak meneh dikasih nama-nama yang berisi doa. Kemudian yang nomor 5, cari nafkah yang halal. Jadi di sini untuk para orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, carilah nafkah yang halal untuk anak-anak kita. Cari rezeki dari jalan yang halal. Ya, sebagaimana dikatakan Rasulullah SAW kepada Ka'ab bin Ujrah, ya Ka'ab ibnu Ujrah, wahai Ka'ab ibnu Ujrah, innahu la yadkhulul jannata lahmun wadamun nabata ala suhtin, maka tidak akan masuk surga daging dan darah yang tumbuh dari jalan yang haram. An-naru aula bihi, maka neraka itu adalah tempatnya. Jadi di sini dalam mencari nafkah kita coba semampu kita. Sidik enggak apa-apa, yang penting itu halal daripada banyak haram. Ya, dari secara dzatiyah asal muasal kerjaan itu sudah haram. Misalnya kerjaan yang berkaitan dengan riba misalnya. Ya, pekerjaan yang berkaitan dengan tipu menipu misalnya. Yang berkaitan dengan korupsi misalnya. Kemudian yang ngurangi timbangan misalnya. Maka itu adalah kerjaan-kerjaan yang haram. Ya, kerjaan-kerjaan yang haram. Jangan sampai kita melakukan pekerjaan yang haram tadi kemudian hasilnya kita kasihkan kepada anak-anak kita. Diancam
oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, daging darah tumbuh dari yang haram, maka tempatnya adalah neraka. Maka kita sebagai orang tua, sebagai bapak, sebagai ibu, maka kita harus hati-hati dalam mencari rezeki. Carilah rezeki yang halal. Ya, jangan geleman misalnya masuk warung, ya belonjone kudune entake 20.000, kemudian ngakune pira? Aku mung njipuk iki ndoke loro wis dikantongi ora diitung misale. Ya, lah nek ndoke mledos, ya malah konangan isin ngantongi apa misale, ngantongi uyah apa ngantongi wortel apa ngantongi apa ben ora diitung misalnya. Ya, kemudian geleman nemu apa wae kuwi dijupuk misalnya, dudu jatahe dijupuk kemudian dikeke anake misalnya. Ingat ya, yang haram-haram tadi, maka itu neraka adalah tempatnya. Maka kita jangan jadi orang yang geleman. Kalau bukan hak kita jangan kita ambil. Ya, mending kita mendapatkan hak kita saja. Kemudian kalau kita pengen mendapatkan berlebih, maka kita bisa izin ngomong kepada orang yang memiliki tanggung jawab. Harus seperti itu. Ya, kalau bosone apa? Nguntetan ya. Nguntetan. Jadi wis jilbaban kok nguntetan yang warung misalnya. Nah, ngutil, nguntret. Ya, jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Kalau dulu pernah kita lakukan, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jilbaban kok nguntetan misalnya. Oh, beratku nek nguntet terasa nggo jilbab lah. Ayo padha wae. Ya, sama saja itu adalah suatu hal yang salah. Kemudian yang nomor 6, hidupkan rumah dengan pelajaran keimanan. Jadi di dalam rumah kita didik, kita ajarkan keluarga kita hal-hal yang islami. Ya, masuk rumah salam, assalamualaikum, keluar rumah waalaikumsalam. Ya aja kula nuwun misalnya. Sinten niku kula sinten kula nuwun. Padha meneh balik meneh. Ya. Jadi kalau salam itu mendapatkan pahala. Kalau kita bisa mengucapkan salam assalamualaikum, kita mendapatkan 10 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi 20 pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30 pahala. Ya, itu baru salam saja. Dan salam artinya adalah doa. Semoga Allah memberikan keselamatan, kesejahteraan kepadamu. Ya, kemudian dihidupkan di rumah itu ketika makan, minum, membaca bismillah dengan tangan kanan. Ya, dengan tangan kanan duduk. Itu adalah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diberi kecintaan anak-anak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, diberi kecintaan kepada Islam, kepada iman. Ya, itu kita didik keluarga kita dengan hal-hal yang seperti itu. Maka insya Allah suatu saat nanti keluarga kita akan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, rahmah. Amin ya rabbal alamin. Yang nomor 7, orang tua harus menjadi teladan yang baik. Istilahnya menjadi qudwah hasanah, sebagai contoh yang baik. Dari lisannya itu harus memberikan contoh yang baik. Kemudian dari perbuatannya itu memberikan contoh yang baik. Dari aksesoris tubuhnya ditampilkan penampilan yang baik. Ya, kita coba praktekkan yang seperti itu. Karena anak, apalagi anak kecil, itu akan mudah mencontoh apa yang diomongkan, diucapkan orang tuanya. Kalau orang tuanya sidik-sidik mengucapkan usaha, sidik usaha misalnya, nanti anak itu akan ikut dididik, oh bapak ki usaha misalnya. Ya, ya dicoba saja nek ora percaya coba. Nggih, dicoba nek ora percaya. Sidik-sidik TAI. Yo nanti anaknya yo TAI juga, bapak TAI, ibu TAI. Ya, karena apa? Anak itu akan merekam, terutama anak-anak yang masih kecil. Maka kita ucapkan perkataan yang baik, perbuatan yang baik, tingkah laku yang baik. Karena yang paling pertama dilihat anak itu adalah bukan nasihat kita, bukan pendidikan kita, tapi adalah tingkah laku dan ucapan
kita. Itu yang cepat direkam oleh anak-anak kita. Ya, makanya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengucapkan sesuatu yang kalian tidak melakukan? Jadi kita merintahkan anak, mbok sholat sana, awake dhewe ora sholat misalnya. Ning masjid, awake dhewe ora masjid. Maca Iqra Quran. Disindir terus nanti nesu ibu-ibu ki. Ya, maca Quran sana, awake dhewe ora maca Quran. Dadi wong ki sing apik, bapake ora apik misalnya. Dadi wong ki sing apian karo kancane, ya ibuke ora apian. Aja pelit, ibuke tibake pelit. Ya, itu akan direkam oleh anak-anak kita yang seperti itu. Ya, kita hanya bisa ngomong saja tapi kita tidak ikut melakukan. Nek jare wong kene jenenge apa? Jarkoni, iso ngajar ora iso nglakoni. Asmuni, asal muni tok. Ya, hanya main perintah saja. Ini jangan sampai kita lakukan. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Maka Allah itu akan sangat murka. Ya, kemurkaan di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kalian mengucapkan sesuatu yang kalian tidak mengamalkannya. Pernah suatu hari, ya, kata Abdullah bin Amir, ibunya memanggil dia. Abdullah bin Amir memiliki seorang ibu. Ibunya memanggil kepada diri dia, sini nak. Ya, kemudian di situ ada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, kenapa engkau memanggil anakmu wahai ibu? Saya memanggil dia akan memberikan kurma. Kemudian kata Nabi, kalau sampai engkau tidak memberikan kurma kepada anakmu, maka engkau seorang pendusta. Maka ini pembelajaran untuk kita. Dek, sini, tak kayak duit, tiba era dikei. Ya engkau pokoknya tak jak lungo, ora dijak. Ya wis pokoknya gampang lah, mangan enak, ora enak tiba sing dipangan. Ya, itu kan kadang kita gitu mulut kita. Maka kata Nabi, kalau kamu tidak nuruti, tidak memenuhi apa yang engkau janjikan, sesungguhnya engkau adalah seorang kadzib, engkau seorang pendusta, ngapusi. Ya, pokoknya engkau kowe nek sregep ngotak tukoke apa misale klambi sing apik, dibake tukoke klambi ning pasar templek. Ya, ora apik klambine. Engko nek kowe juara 1 tak tukoke sepeda misalnya, tibake ora ditukoke. Anak itu akan kerekam dari apa yang kita malah paling ngapusi. Ya, paling ngapusi bapak walah paling ngapusi ibu iki dan seterusnya. Ya, seperti itu. Kemudian anak itu juga akan melihat pada tingkah kita seperti Ibnu Abbas ketika bermalam di rumah Nabi SAW, melihat Nabi itu sholat malam, maka dia ikut bangun kemudian ikut sholat bersama Nabi. Nabi tidak nyuruh, tapi Ibnu Abbas itu langsung mencontoh pada diri kita. Makanya kalau kita punya anak cilik, kita sholat kan anak juga ikut apa? Jengklat-jengklit ikut sholat kan bersama diri kita. Kita enggak nyuruh ayo sholat, itu enggak. Kita sholat, anak kita ikut sholat. Ya, kemudian kita melakukan semisal baca Quran, kemudian anak juga ngambil Quran dibuka-buka. Ya, karena anak itu akan merekam, melihat apa yang kita lakukan. Kalau kita makan minum pakai tangan kanan, anak juga melihat, oh bapak ibu saya kalau makan minum pakai tangan kanan. Oh kok duduk, saya ikut duduk. Seperti itu. Ini yang dilakukan oleh anak-anak yang masih kecil. Nah, anak-anak yang masih gede yo embuh. Ya, ini anak-anak yang masih kecil, anak masih gede kan memang itu sudah banyak pengaruh dari luar. Makanya anak-anak yang gede tadi banyak didoakan oleh para orang tua. Ya. Kemudian yang nomor 8 as-sabru, sabar. Ya, dalam kita mengurusi keluarga, mendidik anak-anak kita itu harus sabar. Karena sabar itu adalah kunci sukses pendidikan. Ya, kunci sukses pendidikan. Maka kita harus sabar. Ketika melihat anak-anak kita menangis misalnya, kita ingatkan kok nangis, sabar. Ya memang itu harus terjadi untuk anak kita. Dolanan HP kesuwen, kemudian kita enggak mau, akhirnya kita ambil HP-nya kok nangis, ya enggak apa-apa nangis. Ya sesekali harus seperti itu. Ya, kemudian juga jangan gampang marah-marah kepada
anak kita punya anak misalnya nangis terus, wah kita labrak nangis terus uncal ke kebon sisan lo misalnya, ya nanti bojone di belakang wani uncal ke anakku tak uncal ke genti, nek gitu malah repot gitu, ya. Kemudian anake lora-loro ndi anak lora-loro wae ora tau enek sehate misalnya, ya sabar, ya semua itu ada masa-masa yang seperti itu. Maka kesabaran itu adalah sangat penting dan kunci sukses ya ketika kita mendidik kepada anak-anak kita. Dan yang seperti ini kita itu harus sering diingatkan, untuk saya, untuk jenengan semua. Ya kadang-kadang kita itu memang lepas kontrol. Jadi wong apik itu ora gampang. Ya, jadi orang tua yang baik itu tidak gampang, sulit. Ya semua kita mungkin kadang pernah keceplosan ini itu dan seterusnya. Ya, tapi ketika kita punya kesabaran, insya Allah itu adalah kunci keberhasilan. Kemudian yang kesembilan, kenali karakter anak. Penting ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita punya anak 4 misalnya, karakternya, sifatnya sama atau sama? Beda. Jangan sing gadah putra sekawan misalnya. Ya kan beda-beda, anak sing tipene ngene. Di anak telu ya beda. Di anak loro ya beda-beda. Di anak loro beda. Ya karakternya gimana? Ora percaya tekok Mbah Ronah coba, anake loro ya karakternya padha-padha, tetap beda. Ya sifat karakter itu beda. Maka kita sebagai orang tua itu pertama harus mengenal karakter anak kita. Ya kemudian jangan banding-bandingkan. Mbok sing pinter kaya Mbak Yumu itu loh. Ya, sing sregep kaya adimu itu loh. Itu adalah kata-kata yang tidak pantas untuk kita sampaikan kepada anak-anak kita. Mbok pinter kaya ibumu loh misalnya. Berarti nek bodoh kaya sapa? Kaya bapake. Ya, mbok sing sregep dan seterusnya. Karena karakter anak itu beda. Kita punya anak yang penakut misalnya. Ya bagaimana kita cara mendidiknya? Dia anak penakut, wedinan misalnya. Ya, kemudian dijajal gawe ning tempat sing peteng bengi-bengi culke ning tengah papringan tinggal melayu misalnya. Semaput anake. Ya, anak wedi banyu misalnya, cekel langsung uncalke ning kolam renang. Wer, wah glelep, ben kendel anakku misalnya. Ya bukan seperti itu didik anak. Ya anake jirih misalnya langsung kae peso. Kae lho. Tutuk kae tuson peso misalnya. Ya salah seperti itu. Karena kita punya beberapa teman yang seperti itu dalam mendidik anak. Dia anak kok neng sekolah ki nangis terus dulu itu. Akhirnya lungas terus sesuk sangu peso neng sekolah. Bahwa saya nakali cung-cungi peso. Nah ini pendidikan yang salah yang seperti itu. Punya anak pemalu misalnya. Ya bagaimana cara kita mendidiknya? Punya anak yang aktif. Ya aktif dalam tanda petik cerewet misalnya. Ya kita bagaimana cara mendidik anak kita? Dia anak pendiam menengan misalnya. Dia anak kok menengan, koyo kentongan nek ra ditutuk ora muni misalnya. Koyo mbakmu kan lho, koyo kakakmu lho, iso ngomong dan seterusnya. Ingat, ya masing-masing anak itu punya karakter sendiri-sendiri. Ya silakan kita didik, ya. Kemudian tidak terlalu dibanding-bandingkan dengan saudara yang lain dan seterusnya. Ya, tidak semua anak kita itu sama. Dia anak loro ya ora padha, dia anak telu ora mungkin padha, dia anak 8 apalagi tidak mungkin sama. Nggih, paham ini ya. Jadi jangan kita itu tidak mengenal karakter anak kita. Jangan kita main getak saja, dididik di getak, sidik-sidik disentak, ya uncal ke kebon, uncal ke sawah dan seterusnya. Ya, khawatir awake diuncalke karo bojone dhewe nanti. Ya wani nguncalke anakku, oh uncalke genti kowe. Ya, kemudian yang terakhir adalah berbagi peran antara orang tua. Jadi orang tua itu harus ya memahami masing-masing tugasnya. Semisal secara umum resik-resik omah ki ya bagiane sinten? Resik-resik omah bagiane wong wedok. Ya, kemudian masak gaweane wong wedok misalnya. Nyepak-nyepaki ini itu gaweane wong wedok. Kemudian untuk asah-asah gaweane wong wedok dan seterusnya. Sing lanang pokoke penak wae. Ya, turu-turu wae.
Ya, kita jadi maksudnya punya peran. Nek wong lanang kudune ya berarti golek duit, kerja sing tenanan. Ya, wong wedok itu misalnya di pagi hari anak di anak umur 6 bulan misalnya dicekel ke wae, dijak metu, dimong itu pun seneng nggih Bu nggih. Wah, wis rampung kabeh iki. Tapi nek bapake ora gelem nyekel, ya malah nyantai-nyantai misalnya. Ya, nyontak-nyantai, kumpul koncone dan seterusnya, padahal kerjaan rumah tangga oke, kudu ndulang anak, nyiapke sekolah dan seterusnya. Maka ini termasuk pembagian kerja yang tidak bijak. Jadi masing-masing harus memahami. Ya, masing-masing harus kerjasama satu dengan yang lainnya. Kalau masing-masing memahami kerjaan, itu insya Allah keluarga itu akan sakinah, mawadah, rahmah. Amin ya robbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sedikit yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bisa mengingatkan semua kepada diri kita. Ya, diri saya, diri jamaah sekalian, mudah-mudahan kita itu termasuk orang-orang yang peduli kepada anak-anak kita. Ya, termasuk orang-orang yang mampu untuk mendidik anak-anak kita, sehingga ketika kita mendidik anak kita untuk mengenakkan diri kita, maka itu adalah bagian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.